Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Apa-apa saja yang akan kita pelajari nanti pada materi hari ini, kita perhatikan. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar apa nanti yang akan kalian dapatkan setelah selesai kita mempelajari tentang materi ini? Yang pertama, KD 39, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian nanti, KD 49, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Kemudian, kalian harus bisa nanti menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Kemudian, menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia. Setelah itu, menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Dan di akhir nanti, mengukur macam-macam volume pernapasan manusia. Inilah tujuan pembelajaran kita. Kita perhatikan. Di sini pada gambar adalah proses bagaimana udara masuk ke dalam paru-paru kita dan bagaimana udara keluar dari sistem pernapasan kita. Nanti inilah yang akan menjadi pedoman kita dalam proses pembelajaran kita kali ini. Organ sistem pernapasan. Organ-organ apa saja yang nantinya ada pada sistem pernapasan? Kita perhatikan. Pada gambar ini, organ-organ sistem pernapasan kita terdiri dari rongga hidung, kemudian ada paring, laring, trakea yang kita kenal dengan tenggorokan, bronkus, cabang daripada trakea, bronkiolus, anak cabang dari bronkus, kemudian ada alveolus, alveolus, kantong udara. Tiga bagian ini, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, itulah yang kita sebut dengan paru-paru. Ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau 3 ruang. 1, 2, 3. Sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 ruang. 1, 2. Sekarang kita masuk ke dalam organ sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Di hidung itu terdapat beberapa komponen. Ada bulu hidung, ada selaput lendir, ada konka atau pembuluh darah. Kita perhatikan. Pada saat nanti udara masuk, maka bulu hidung ini akan berfungsi untuk menangkap kotoran-kotoran berupa debu. Ya. Kemudian nanti udara yang kita hirup tersebut akan dilembabkan oleh selaput lendir dan dihangatkan oleh pembuluh darah. Fungsi daripada bulu hidung ini juga nanti akan membuat kita bisa merasakan bau karena ada saraf pembau yang akan disampaikan nanti ke serabut saraf ke otak. Organ yang kedua adalah paring. Paring itu adalah jalur masuk udara dan makanan. Kemudian ruang resonansi suara. Ketiga, tempat tonsil atau yang kita kenal dengan amandel, yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda-benda asing. Perhatikan pada gambar. Rongga hidung, yang di sini tadi ada bawah bulu hidung, kemudian ada selaput lendir dan pembuluh darah, konka. Dan inilah letak daripada paring, ya, jalur masuknya udara dan makanan. Selanjutnya, organ berikutnya yaitu laring. Apa itu laring? Laring itu menghubungkan paring dengan trakea, ya, menghubungkan paring dengan tenggorokan atau trakea. Pada laring terdapat epiglotis, ya, dan juga terdapat pita suara. Epiglotis ini berfungsi nanti, ya,
untuk menutup laring sewaktu kita menelan makanan atau minuman. Sehingga makanan atau minuman yang kita makan itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Berikutnya trakea atau yang kita kenal dengan tenggorokan. Ini trakea. Trakea ini saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kemudian dia tersusun oleh cincin-cincin tulang rawan. Makanya bentuknya agak keras. Sama seperti selang air. Agak keras. Ya. Di dalamnya juga terdapat selaput lendir. Selaput lendir itu fungsinya nanti untuk menangkap kotoran-kotoran juga. Berikutnya, seperti yang kita katakan tadi, ujung daripada trakea, cabang 2, inilah yang kita sebut dengan bronkus. Ada yang ke arah kanan, ke paru-paru kanan, dan ada yang ke kiri, ke paru-paru kiri. Selanjutnya bronkiolus. Apa itu bronkiolus? Bronkiolus itu adalah anak cabang yang terdapat di bronkus. Ya, atau cabang-cabang kecil yang terdapat di bronkus. Nanti di ujung daripada bronkiolus ini, itulah letak daripada alveolus, kantong-kantong udara, yang nanti fungsinya sebagai tempat pertukaran CO2 dengan O2, karbon dioksida dan oksigen. Kemudian paru-paru. Paru-paru, seperti yang tadi kita jelaskan dari awal, ya, terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pada paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, 3 ruang. Paru-paru kiri terdiri dari 2 ruang. Kenapa paru-paru kiri terdiri dari 2 ruang? Karena pada paru-paru kiri nanti ada terdapat jantung. Sehingga ruangan dari paru-paru itu menjadi 2 ruang. Kemudian paru-paru itu sendiri dibungkus oleh pembungkus yang disebut dengan pleura. Ya. Dan yang terakhir, alveolus. Alveolus ini tadi, seperti yang kita ketahui, dia terdapat di ujung dari bronkiolus. Dinding alveolus ini berbatasan dengan pembuluh kapiler darah. Sehingga gas-gas yang ada di darah itu bisa mengalami proses pertukaran. Kita perhatikan pada gambar, ini ada pembuluh darah yang berwarna biru. Pembuluh darah yang berwarna biru ini artinya di dalam darah tersebut ada yang mengikat CO2 dan O2 tersebut, yaitu disebut dengan hemoglobin. Pembuluh darah yang berwarna biru itu artinya hemoglobinnya masih mengikat CO2. Begitu nanti di alveolus, maka hemoglobin akan mengeluarkan CO2-nya dan dia akan menangkap O2-nya. Sehingga darah pun menjadi berwarna merah. Dan ini nanti akan diteruskan atau dikembalikan ke jantung. Kalau dalam sistem peredaran darah disebut peredaran darah pendek. Bagaimana kita melakukan pernapasan atau bagaimana mekanisme pernapasan kita? Kita perhatikan. Pada saat kita menghirup udara atau disebut dengan inhalasi atau inspirasi, udara yang masuk tersebut itu diakibatkan oleh karena paru-paru kita ya, melakukan proses kontraksi. Diafragma juga melakukan kontraksi. Ketika paru-paru berkontraksi, diafragma berkontraksi, maka udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Ini disebut dengan mekanisme inspirasi. Kemudian bagaimana dengan menghembuskan udara atau disebut dengan ekshalasi atau ekspirasi? Pada saat nanti paru-paru melakukan relaksasi dan diafragma juga melakukan relaksasi, maka udara akan keluar. Mekanisme ini disebut dengan mekanisme ekspirasi. Kemudian, bagaimanakah yang disebut dengan frekuensi pernapasan?
Frekuensi bernapasan itu adalah banyaknya kita melakukan inspirasi dan ekspirasi dalam satuan menit atau dalam 1 menit. Frekuensi pernapasan tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi. Ini dicontohkan ketika kita dalam keadaan sakit atau demam, suhu tubuh kita meningkat, maka kita akan semakin cepat untuk melakukan proses bernapas. Itu diakibatkan suhu tubuh yang tinggi. Kemudian posisi tubuh. Posisi tubuh kita duduk, posisi tubuh kita berbaring, posisi tubuh kita berdiri. Itu juga akan mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian kegiatan atau aktivitas. Aktivitas kita duduk, aktivitas kita berjalan, aktivitas kita berlari. Itu juga akan mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian volume pernapasan. Volume pernapasan itu nanti terdiri dari pertama volume tidal. Volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi. Pada saat kita menghirup udara dan pada saat kita mengeluarkan udara. Volumenya adalah 500 ml atau setengah liter. Kemudian volume cadangan ekspirasi. Apa itu? Merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal. Pada saat kita melakukan ekspirasi biasa, kemudian kita bisa juga melakukan ekspirasi maksimal. Ketika melakukan ekspirasi maksimal, maka udara yang dikeluarkan adalah 1,5 liter. Kemudian begitu juga dengan volume cadangan inspirasi. Pada saat kita melakukan inspirasi normal, kita juga bisa melakukan inspirasi maksimal, menarik napas yang sekuat-kuatnya. Volume cadangannya adalah 1,5 liter. Kemudian volume residu. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru. Meskipun kita sudah melakukan ekspirasi secara maksimal, mengeluarkan udara secara maksimal, masih ada volume udara yang tertinggal di paru-paru kita. Itu sekitar 1 liter. Barulah setelah itu kita akan menghitung kapasitas vital paru-paru yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi. Kalau kita tambahkan 500 ml tambah 1500 ml tambah 1500 ml, maka kapasitas vital paru-paru kita 3,5 liter. Barulah yang terakhir, kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Itu berasal dari volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu yang banyaknya sekitar 4,5 liter. Demikianlah anak-anak materi kita. Sekarang silakan kalian untuk melihat LKS kita. Kalian dituntut di sini untuk melakukan percobaan membuktikan frekuensi pernapasan. Pertama, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kalau kalian laki-laki, kalian bisa melakukan pernapasan per menitnya. Kalian hitung bernapas normal. Setelah dilakukan percobaan pertama, lakukan percobaan kedua. Untuk raratanya, nilai ulangan pertama sama nilai ulangan kedua ditambahkan dan dibagi 2. Kemudian perempuan, bisa kalian lakukan percobaan kepada ibu kalian atau kepada kakak kalian atau adik kalian. Kemudian posisi tubuh. Berbaring, lakukan perhitungannya, frekuensinya berapa. Duduk, hitung frekuensi pernapasannya berapa. Berdiri, juga hitung frekuensi pernapasan berapa. Kemudian kegiatan aktivitas tubuh. Kalian duduk, berapa frekuensi. Berjalan selama 1 menit, berapa frekuensinya. Dan berlari selama 1 menit.
berapa frekuensinya. Sehingga dari percobaan yang kalian lakukan, kalian akan bisa menentukan manakah yang lebih tinggi, frekuensi pernapasan laki-laki atau perempuan, posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi pernapasan paling tinggi, kemudian kegiatan tubuh apakah yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian kalian jawab dan berikan alasan. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.